Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahrisa Lubis dari Universitas Eka Sakti Padang Angkatan 19 dengan BP 191003722002. Untuk mempersingkat, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi langsung kita memasuki materinya. Kita langsung ke bagian kedua, yaitu konsep. Maksud dari konsep adalah secara teoritisnya, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Jadi sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat yang termasuk para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan ekonomi, yaitu seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Jadi, satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Menurut M.C. Eshern, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institutisme untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa produksi tersebut. Lanjut pembahasan selanjutnya untuk nomor 3, yaitu prinsip. Prinsip adalah sistem ekonomi, cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran, tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita lanjutkan. Macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi, yang pertama adalah sistem ekonomi liberal ataupun kapasitas pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar ataupun permintaan dan penawaran. Lanjut, yaitu adalah yang pertama ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Kita langsung membahas yang dimaksud dengan liberal ya. Ada 6, yaitu yang pertama adanya pengakuan terhadap hak individu, kedua kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, ketiga menerapkan sistem persaingan bebas, keempat peranan modal sangatlah penting, kelima peranan pemerintah dibatasi, keenam motivasi mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Lanjut, yang kedua adalah kelebihan dari sistem liberal. Ada sebanyak 6, yaitu yang pertama sistem individu bebas menentukan, kedua perekonomiannya sendiri, ketiga setiap individu bebas memiliki alat produksinya sendiri, terus kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan, produksi didasarkan kebutuhan masyarakatnya, terus kualitas barang lebih terjamin, dan yang terakhir kualitas pelayanan terjamin. Lanjut kita ke nomor 3, yaitu kelemahan sistem ekonomi liberal. Yaitu ada sebanyak 5, menimbulkan monopoli, yang kedua terjadinya kesenjangan, ketiga rentan terhadap kritis ekonomi, dan yang keempat adanya eksploitasi, dan yang terakhir tindakan yang berkurang sehat dalam persaingan. Selanjutnya sistem ekonomi, yaitu maksud dari sistem ekonomi sosialis, komodo, dan terpusat. Yaitu sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara seperti Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Lanjut, ciri-ciri dari sistem sosialis adalah seperti hak milik individu tidak diakui, seluruh sumber daya dikuasai negara, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya ditanggung-jawabi pemerintah, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah, dan produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir kebijakan ekonomi disusun dan dilaksanakan pemerintah. Lanjut, yaitu yang kedua kelebihan dari sistem ekonomi sosialis. Sistem kelemahannya adalah ada 6, yaitu yang pertama pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.
Terus pemerintah mengatur distribusi dan mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaksanaan pembangunannya lebih cepat. Terus kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Lanjut, kita masuk ke kelemahan sistem ekonomi sosialis. Ada 4, yaitu yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Jalur birokrasinya panjang. Lanjut, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah pengembangan dan campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialitas yang baru saja saya jelaskan. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan menjalankan kegiatan perekonomiannya. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri ekonomi campuran. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Terus, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campuran tangan pemerintah. Terus yang ketiga, ada persaingan tapi masih ada kontrol dari pemerintah. Terus kelebihan dari sistem ekonomi campuran adalah seperti kestabilan ekonominya terjamin. Pemerintahan dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dalam hal usaha kecil. Terus adanya kebebasan berusaha dapat mendorong beraktivitas individu. Terus yang terakhir, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terus kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini ada 2, yaitu yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah swasta, dan yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Lanjut, kita masuk ke sistem ekonomi Indonesia. Jadi, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Di dalamnya terkandung seperti demokrasi ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk oleh rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Jadi ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia adalah yang pertama, landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif sebagai berikut. Yaitu ciri-ciri positifnya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Terus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terus seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut, terus ada yang keempat, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan. Terus sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk memufakatkan lembaga-lembaga perwakilan. Dan yang ketujuh, adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih pekerjaan yang dikehendaki dan penghidupan yang layak. Masih banyak lagi, cukup itu yang saya bacakan ya. Lanjut, yang ketiga adalah dalam pelaksanaannya, demokrasi ekonomi di Indonesia harus menghindari ciri-ciri negatif seperti berikut, yaitu seperti yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Terus yang kedua, bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang terakhir adalah monopoli, yaitu pemutusan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok yang merugikan masyarakat. Itu dampak negatifnya. Terus kita lanjut ke uraian disimpulkan bahwa ada 5 ciri utama sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama adalah peran dominan, kooperasi bersama dengan perusahaan dan perusahaan swasta. Kedua, manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi tapi juga makhluk sosial. Dan adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarisme ataupun pemeranan sosial. Dan yang keempat, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
Dan yang terakhir, sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Lanjut, sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peran sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintahan mempunyai hak melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Ciri-ciri ekonominya diantaranya adalah ada 5 ya. Yang pertama, berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Yang kedua, memperlihatkan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai keadilan serta kualitas hidup. Terus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan di lingkungan kita. Terus yang keempat, menjamin kesempatan bekerja dan berusaha. Dan yang terakhir, memperlakukan seluruh rakyat Indonesia secara adil. Terus peran pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Jadi peran pemerintah itu di Indonesia adalah pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besarnya peranannya adalah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisiensi. Terus distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Terus pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Terus produsernya ada 6 ya. Jadi biar saya baca ya. Membaca buku dan mematikan mengenai materi permasalahan pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi dan permasalahan pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Jadi ini saya skip aja ya, karena ini tidak masuk dalam materi, tapi termasuk dalam produser dalam pembuatan materi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman yang menonton bisa memahami. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.